di dalam persidangan serta alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan itu kemudian tidak saling bersesuaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka saya masker Pak bicara. Rekan-rekan media yang telah hadir pada sore hari ini, terima kasih banyak kami ucapkan karena telah hadir bersama-sama dengan kami dalam rangkaian konferensi pers terkait perkara yang selama ini bergulir dan kemarin telah diputus oleh Pengadilan Negeri Totoli dengan nomor perkara 151 dengan 152 atas nama Bapak Iksan Jamrin dan Bapak Ali Munde. Alhamdulillah, sejak perkara ini bergulir di pengadilan yang kemudian cukup menyita waktu, yang pada akhirnya sampai kepada putusan Pengadilan Negeri Totoli yang dibacakan kemarin, yang mana dalam perkara tersebut bahwa sejak dari penyidikan tahun 2018, kemudian terproses 2019, kemudian sampai dengan tahun 2021 yang kemudian masuk di Pengadilan Negeri Totoli kemarin di awal Januari. Nah, oleh karena itu terhadap perkara tersebut yang mana saudara jaksa penuntut umum telah memberikan tuntutan selama 1 tahun dengan dakwaan melanggar pasal 378 junto 56 ayat 1 ke 1, junto pasal 378 ke 56 KUHP ke 1 dan kedua. Nah, terkait dengan itu, saudara jaksa penuntut umum telah menghadirkan juga saksi-saksi di dalam persidangan. Ada beberapa saksi yang dihadirkan, dan kemudian juga kami sendiri, klien kami juga telah menghadirkan saksi-saksi yang pada kesimpulannya bahwa semua saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang kemudian fakta-fakta persidangan di dalam persidangan serta alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan itu kemudian tidak saling bersesuaian. Tidak dalam arti bersesuaian adalah bahwa apa yang dituduhkan oleh saudara jaksa penuntut umum kepada klien kami Bapak Ali Munde dalam hal ini selaku kepala desa Oyo dituduhkan melakukan penggelapan, turut serta melakukan penipuan dan turut serta melakukan menikmati hasil penipuan tersebut sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum dalam pasal 378 tersebut. Nah, di dalam fakta-fakta persidangan kemudian terbongkar fakta bahwa terhadap pemalsuan tanda tangan yang dituduhkan kepada Bapak Ali Munde ini adalah benar bahwa yang memalsukan tanda tangan itu adalah Bapak Pinjaman Kapital Lau dan Irwan Amir, yang mana kedua orang ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palu dengan hukuman 2 tahun penjara dan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi kemudian juga dari awal ini kami di dalam perkara ini kami sudah merasa ganjil, di mana di dalamnya ini bahwa perkara ini tidak diadili bersamaan dengan perkara yang sebelumnya, yakni Pinjaman Kapital Lau bersama Irwan Amir. Padahal sebenarnya perkara ini adalah satu kesatuan yang utuh yang kemudian tidak terpisahkan. Tetapi kemudian justru perkara ini sudah berjalan beberapa tahun kemudian, baru kemudian dilimpahkan di Pengadilan Negeri Totoli. Nah, anehnya lagi bahwa kedua orang tersebut, Pinjaman Kapital Lau dan Irwan Amir, itu diputus oleh pengadilan yang berbeda, yakni di Pengadilan Negeri Palu, sementara lokus deliktinya itu adalah di Totoli. Nah, tapi kemudian perkara ini diajukan di Totoli. Nah, oleh karena itu apa yang kemudian kami lakukan di dalam persidangan itu adalah berusaha untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya terhadap apa yang dituduhkan kepada klien kami, di mana di situ dituduhkan turut serta melakukan penipuan. Nah, di dalam saksi-saksi yang kemudian jaksa hadirkan semua saksi-saksi dengan barang bukti itu tidak satupun. Jadi sekali lagi tidak satupun saksi yang pernah melihat, yang pernah mengetahui, yang pernah mengalami sendiri terhadap apa yang kemudian saudara jaksa penuntut umum tuduhkan, yakni memalsukan SKPT, kemudian turut serta memperjualbelikan SKPT, dan kemudian lahan-lahan SKPT tersebut tidak ada lahannya. Artinya SKPT-nya ada tapi kemudian lahannya tidak ada. Nah, di dalam persidangan itu semua terbongkar bahwa klien kami, Bapak Kepala Desa Oyom ini, Bapak Ali Munde ini, tidak pernah ada yang melihat, tidak pernah ada yang mengetahui kalau beliau ini pernah menandatangani SKPT fiktif yang hari ini, yang kemarin itu dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Sehingga dengan itu kemudian di dalam persidangan juga akan ketahuan bahwa terhadap perkara ini sebenarnya Pak Ali Munde dan Pak Iksan Jamrin ini dinyatakan tidak bersalah, dan di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Totoli menyatakan di situ bahwa terhadap tuntutan dan terhadap tuduhan saudara jaksa penuntut umum tidak terpenuhi baik dakwaan subsidiar maupun dakwaan primer.
Sehingga dengan amar putusannya menyatakan bahwa membebaskan terdakwa Ali Munde dan terdakwa Ihsan Jamrin dari segala tuntutan dakwaan jaksa penuntut umum. Yang kemudian selanjutnya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan kemudian memerintahkan terdakwa ini untuk segera dihentikan. Artinya beliau ini tidak ditahan. Yang kemarin status tahanan kota, yang kemudian hari ini sudah selesai semua. Artinya dinyatakan terbukti tidak bersalah sehingga dikeluarkan, yang kemudian tidak terproses. Nah, di dalam putusan tersebut jaksa penuntut umum berpikir-pikir ini diberi waktu 7 hari. Nah, setelah 7 hari itu apakah dia mau kasasi atau tidak, tetapi yang jelas itu urusan jaksa. Kami sudah berusaha membuktikan di persidangan bahwa terhadap apa yang dituduhkan kepada klien kami itu hari ini telah terbukti dan tidak bersalah. Nah, hari inilah yang kemudian kami ingin coba clearkan kepada masyarakat Totoli dan termasuk terlebih khusus masyarakat Oyong yang kemudian selama ini banyak opini yang berkembang di sana bahwa Pak Kepala Desa Oyong ini sudah dipenjara, sudah ditahan dan sebagainya. Nah, ini yang kami coba clearkan kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat Oyong, agar ini tidak menjadi sebuah simpang siur. Dan kami sampaikan bahwa jika ada lagi informasi-informasi seperti ini, ada masyarakat yang mengeluarkan opini-opini seperti ini, kami pastikan kami akan mengambil langkah-langkah hukum karena ini menyangkut nama baik seseorang yang kemudian dicemarkan. Jadi sekali lagi himbauan kepada seluruh masyarakat yang coba-coba memprovokasi persoalan ini, bahwa persoalan sudah selesai, Pengadilan Negeri Totoli sudah memutus dan menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga itu dibersihkan nama baiknya. Jadi tidak ada lagi proses hukum di situ, kecuali itu tadi kami menunggu daripada pikir-pikir yang jaksa lakukan seperti itu. Sedikit Pak, ini bergulirnya kasus ini di tahun berapa? Jadi perkara sebenarnya ini berdasarkan perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Palu, bahwa ini 2018 sudah bergulir di Palu, kemudian diputus itu 2019, yakni saudara Pinjaman Kapitalu dan Irwan Amir dengan putusan tuntutan 3 tahun, kemudian divonis oleh Pengadilan Negeri Palu 2 tahun. Nah, anehnya nanti di tahun 2020 baru kemudian ini berkas ini dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Totoli, sehingga baru terproses sampai hari ini. Kemarin waktu persidangan di Palu itu apa saudara Pak Kepala Desa ini tidak disidangkan dia? Jadi prosesnya apa sebabnya itu? Jadi sebenarnya beliau ini awalnya yang terkait dengan SKPT ini, SKPT fiktif ini berawal mula dari laporannya saudara Pak Ripaimah Pasule yang melaporkan pinjaman kapital laut dengan Irwan Amir. Nah, setelah dilaporkan kemudian penyidik Polda Palu mengembangkan perkara ini yang kemudian awalnya ini Pak Ali Munde dan Pak Ihsan Jamrin sebagai saksi. Nah, di dalam kesaksiannya itu kemudian kami juga tidak tahu kenapa kemudian awalnya jadi saksi kemudian dinaikkan statusnya di tersangka. Lalu kemudian bergulir itu menjadi perkara dan kemudian sampai di Pengadilan Negeri Totoli. Kemudian begini, untuk kan ada isu Pak. Iya. Di mana ini kan diberikan waktu 1 minggu buat jaksa. Iya. Kemudian apakah teman-teman sudah memikirkan langkah apabila terjadi kasasi itu atau tidak dia melakukan banding dan tidak menutup kemungkinan. Ini kan kita berbicara kemungkinan yang bisa saja terjadi. Itu bagaimana langkah-langkah hukum dari teman-teman tim hukum sendiri? Mungkin Saudara Mahwan bisa jelaskan terkait itu. Ya, terima kasih. Berkaitan soal upaya hukum yang diberikan ruang kepada jaksa selama 7 hari. Kalau lewat 7 hari jaksa tidak mengajukan kasasi, berarti dianggap berkekuatan hukum tetap. Nah, tentunya kita menunggu kabar juga dari pihak panitera pengadilan. Pada pokoknya untuk menyusun berkas pada perkara yang disampaikan oleh rekan saya tadi, pasti kita akan menyiapkan segala sesuatunya. Sedikit lagi Pak, ini ada berapa kasus sertifikat fiktif yang disangkakan ke Pak Desa? Iya, di dalam fakta persidangan sebagaimana barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu ada sekitar 50 SKPT fiktif. 50 SKPT fiktif ini adalah hasil daripada pengembangan perkaranya pinjaman kapital dengan Irwan Amir. Nah, di dalam SKPT fiktif tersebut terungkap di dalam persidangan bahwa semua SKPT tersebut Pak Ali Munde dan Pak Ihsan Jamrin tidak pernah menandatangani. Tidak pernah menandatangani, dan
saksi yang jaksa hadirkan sendiri itu membenarkan bahwa yang tantangan SKPT tersebut adalah pinjaman kapital laut bersama dengan Iroma Amir dengan ditemukannya stempel Desa Oyom dan stempel camat di rumahnya pinjaman kapital laut. Artinya asumsi teman-teman hukum di sini bahwa yang sebenarnya memiliki peran penting, ini kan bicara substansi, peran penting soal SKPT fiktif itu diduga dari dua orang ini. Iya. Dengan didapatinya stempel di rumahnya. Ya. Jadi saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu membenarkan bahwa pernah melihat pinjaman kapital laut bertantangan. Yang ditantangani itu adalah SKPT fiktif tersebut, yang mana di dalam situ ada ada namanya Pak Kepala Desa Oyom dan Camat Lampasio waktu itu. Selanjutnya bahwa ditemukannya stempel Desa Oyom ini dan stempel camat ini diduga kuat. Inilah yang kemudian digunakan di dalam pembuatan SKPT fiktif tersebut. Ya. Kemudian kepada deskripsi. Ini kan kalau setelah kasus ini nanti usai, tentunya seperti yang teman-teman kuasa hukum katakan tadi bahwa ini memang sudah ada indikasi pencemaran nama baik. Apakah Bapak kemungkinan berikutnya akan melakukan upaya hukum untuk itu atau seperti apa, Pak? Ya, terima kasih atas kasus ini. Dengan putusan kemarin sudah bebas, saya secara pribadi berharap bahwa kasus ini adalah saya ambil hikmahnya, baik saya selaku pemerintah desa, masyarakat, kemudian beberapa oknum-oknum yang memanfaatkan situasi yang ada seperti masyarakat adat dengan pengurus koperasi. Ya. Artinya Bapak legowo, tidak akan melakukan upaya hukum lagi. Ya, sekali lagi kami ucapkan kepada rekan-rekan media, teman-teman wartawan, teman-teman pers yang telah hadir pada sore hari ini. Kami sampaikan terima kasih banyak atas dukungannya terhadap bergulirnya perkara ini. Artinya kehadiran teman-teman media, teman-teman pers itu kami sangat harapkan untuk tegaknya nilai-nilai keadilan dan informasi hukum khususnya di Kabupaten Totoli. Dan selanjutnya juga kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Totoli bahwa hari ini putusan pengadilan ini adalah putusan yang memang betul-betul murni berdasarkan fakta di persidangan dengan saksi-saksi yang dihadirkan. Putusan ini adalah rangkaian penilaian hakim, keyakinan hakim, dan kemudian pada akhirnya memutuskan bahwa memang Pak Alimunde dan Pak Sajid Damri ini adalah terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan oleh saudara jaksa penuntut umum. Sehingga dengan begitu, dengan diponisnya beliau sebagai diponis bebas, maka juga kami juga berterima kasih banyak kepada rekan-rekan semua. Dan selanjutnya juga himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Totoli dan terutama masyarakat Desa Oyom, jangan kemudian membuang isu atau membuat opini-opini yang menyesatkan masyarakat dan kemudian bisa merugikan atau mencemarkan nama baik seseorang. Untuk kemudian kita serahkan ini semuanya, kita percaya kepada dunia pengadilan bahwa pengadilan sudah memutus seperti itu dan itulah fakta yang sebenarnya terjadi. Terima kasih banyak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.